حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي. الحمد لله العلي الكبير العليم الخبير جل عن الشبيه والكفء والمثيل والند والنظير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الحاشر بعثه الله بالحق رحمة للعالمين قبل قيام يوم تبلى السرائر. ولقد قال عز من قائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما تعملون محيطا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentu mengawali perjumpaan kita, segala puja teruntuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju majlis ilmu yang didoakan dan dimintakan ampun oleh para malaikatnya, sehingga mudah jua jalan kita menuju surganya sebagaimana yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya. Oleh karenanya, salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jerih payahnya menyampaikan amanah, risalah Islam, the way of life, kebenaran absolut satu-satunya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, materi yang merupakan amanah yang disampaikan kepada kami ada dua pilihan, yaitu tentang amalan yang tersembunyi atau CCTV-nya Allah dalam tanda kutip. Nah, kalau kita bicara CCTV yang merupakan kepanjangan daripada closed circuit television, biasa digunakan untuk melihat atau menyaksikan, mengawasi, memantau sebuah objek, peristiwa, momen tanpa harus hadir tepat di lokasi dan tidak harus tepat waktu bersamaan. Itu biasanya CCTV. Nah, tema kita CCTV Allah adalah berkaitan dengan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi, yang tentunya tidak akan pernah sekalipun luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mulai kajian ini dengan menukil atau memaparkan sebuah nasihat Al-Imam Syafi'i kepada salah satu sahabat sekaligus muridnya, yaitu Ar-Rabi' ibn Sulaiman, di mana Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridhan nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak li ajli ma la yutrak fallahu yamliku kulla ma la yudrak. Yang artinya adalah, ketahuilah wahai sahabat sekaligus muridku bahwa penilaian manusia, kerelaan, kesukaan manusia, orang lain, tetangga kita, teman-teman kita,
kepada kita merupakan sebuah goal yang bisa dikatakan hampir mustahil untuk kita ciptakan, untuk kita raih. Sebaliknya, keridhaan dan penilaian Allah lah yang menjadi sebuah target dan tujuan yang tidak boleh untuk kita lupakan, apalagi kita tinggalkan. Maka kata Imam Syafi'i, abaikanlah goal yang sulit tercipta itu, yaitu penilaian manusia, tinggalkan saja, nggak usah diurusin gitu. Demi meraih keridhaan Allah, penilaian Allah yang maha memiliki, yang mustahil bagi manusia untuk memiliki. Keridhaan Allah adalah segala-galanya. Nah, kan sering banget nih kita ya dalam keseharian kita, apalagi bagi yang mungkin menyibukkan diri berkecimpung di dunia media sosial, kita sering banget dengar keluhan orang-orang yang mengungkapkan isi hatinya. Mereka bilang kita baik, dibilang pamer amalan. Kita jahat, jadi bahan gibahan. Kita diem aja juga bahkan dikatakan nggak punya pendirian. Jadi mau bagaimanapun kita salah di pandangan manusia. Maka tinggalkan, kata Imam Syafi'i, fatruk ma la yudrak. Tinggalkan kalau kira-kira emang sulit untuk dicapai, toh nggak penting-penting banget kita. Juga familiar banget bagi kita kan kisah tentang seorang ayah dengan anaknya yang menunggangi keledai untuk melakukan atau menempuh sebuah perjalanan. Di momen pertama anaknya naik keledai, ayahnya yang menuntun. Di komen sama orang-orang, tega banget itu anak, songong banget, gak punya adab. Bapaknya suruh nuntun, dianya naik. Gak kasihan, bapaknya udah tua gitu. Akhirnya denger komenan seperti itu, anaknya gantian turun, bapaknya naik. Masih di komen juga, tuh bapak tega amat, anaknya kecil begitu disuruh nuntun keledai, dianya enak-enakan di atas keledai. Akhirnya dua-duanya turun. Masih di komen juga, lah ini orang berdua bagaimana? Ada hewan tunggangan kagak dinaikin katanya, ya kan? Emang kalau kita ngikutin penilaian manusia maka gak ada kelarnya. Persis banget ya Bu ya, kayak nyari ujung selotip. Kalau kita mau kondangan gitu ya, udah mendadak gitu ya, bikin kado, nyari ujung selotip itu susah banget itu, bikin kesel. Nah itu, mencari keridhaan manusia bisa dianggap sebagai orang yang baik di sisi mereka itu sulit sekali. Dan kita juga sebenarnya nggak bisa nyalain mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa penglihatan manusia, pendengaran mereka itu sama-sama terbatas. Makanya sulit untuk menerima kenyataan bahwa saudaranya memiliki kelebihan. Sebagaimana mereka juga atau kita sulit menerima kekurangan. Bahkan kalau kita perhatikan, dari satu orang saja itu beda-beda, apalagi beda kepala penilaiannya terhadap kita. Kadang satu orang itu bisa pagi-pagi menilai kita baik, sore hari sudah berubah. Penilaiannya bergantung moodnya. Nah itu kan sulitnya menggapai keridhaan manusia. Maka tinggalkanlah. Yang perlu kita camkan adalah sabda Rasulullah SAW yang tercantum di dalam Sahih At-Targhib dengan nomor 2250 dengan derajat sahihun li ghairihi. Hadisnya sahih karena ada hadis lain yang menyokongnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor 2414 dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin. Saya yakin antum semua rata-rata pernah mendengar. Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas ridha radhiyallahu anhu wa ardan nasa anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, cintanya Allah, meskipun dengan menempuh celaan, nyinyiran, cacian manusia, maka Allah akan ridho kepada orang tersebut dan Allah akan membuat ridho orang yang selama ini tidak menyukai aktivitas ibadah kita, pencarian kita terhadap keridhaan Allah. Allah akan buat ridho mereka, taw'an au karhan, suka maupun tidak suka.
Karena kebenaran itu pasti qad jaa al-haqqu wa zahaqal batil. Karena kebenaran itu akan datang dan pasti kebatilan itu akan, atau kesalahan yang dibawa oleh orang-orang yang tidak menyukai kita pasti akan sirna. Sebaliknya barang siapa wa manil tamasa ridon nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi. Barang siapa yang mencari penilaian manusia, penghargaan mereka dengan cara-cara yang membuat Allah murka, dengan menerjang halal haram yang syubhat juga diembat, maka ketahuilah itu justru penyebab Allah murka, dan manusia yang selama ini menyokong kita, seolah-olah mendukung kita, berbalik akan memusuhi kita. Itu sudah sunnatullah, meskipun memang membutuhkan waktu. Maka kita tenang saja bila kita sudah berada di jalan yang benar, menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, menjalankan Islam dengan sesuai tuntunannya. Kalaupun kita dinyinyir, tidak disukai, bahkan difitnah, tenang saja. Dan orang yang menjalankan syariat dengan azam yang kuat sejak zaman Nabi Lut itu memang sudah mendapat nyinyiran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 82, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini kata orang-orang homo yang tidak menyukai dakwah Nabi Lut, mereka memprovokasi teman-temannya, akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka dari desamu. Kenapa? Mereka itu manusia-manusia sok suci. Nah, jadi kalimat jangan sok suci lu, itu udah sejak dahulu kala ada, sejak zamannya Nabi Lut. Tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 82. Bahkan di zaman Nabi pun mirip perkataan orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir yang datang menemui Nabi untuk berdialog, mereka berkata saat Nabi mulai bacain Quran, kata mereka, jangan didengerin apa yang akan dibacakan oleh Nabi Muhammad, karena mereka tahu sebenarnya kayak siapa, Abu Lahab dan lain sebagainya itu suka mendengarkan Quran, karena emang ada ijaz, ada kemukjizatan di bahasanya. Sampai di sebuah riwayat kan dikatakan mereka diam-diam malam-malam gitu kan, nyuri-nyuri mendengarkan Quran. Tapi mereka juga di satu sisi harus mempertahankan, menjaga keyakinan mereka dan teman-temannya. La tasma'u, jangan kamu dengerin Quran itu. Wa alghaw, dan bermain-mainlah. Kamu hendaknya lalai saja saat Quran itu dibacakan. La'allakum taglibun, agar kalian tetap menang. Ya, jadi memang ajakan-ajakan untuk menghindari Quran, untuk menjauhi ajaran Nabi itu sudah sejak dahulu kala. Nah, dalam urusan ibadah kita juga kaitannya dengan CCTV ini, ya, pengawasan Allah, harus ingat-ingat betul apa yang Nabi sabdakan melalui sahabatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana Nabi mengatakan innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah itu benar-benar mencintai hambanya yang bagaimana? Yang bertakwa, yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Al-ghaniyya, nah, yang kaya. Kalau kita mau telusuri itu kitab-kitab syuruhul hadis, penjelasan hadis ini semuanya menerangkan kaya di sini bukan kaya harta benda, tapi ghina an-nafs, kekayaan hati yang kaitan dengan qanaah. Qanaah itu artinya bersyukur dengan sedikit apapun yang diberikan kepada Allah, agar enggak capek hidupnya. Nah, yang jadi poin kita al-khafiyah. Allah juga mencintai orang yang sibuk menyendiri dalam ibadah. Itu makna al-khafiyah. Dijelaskan oleh para ulama, wal isyaratu bil khafiyyi ila khumulidz dzikri wasyuhra indan nas.
fokus pada berzikir, beribadah, mengingat Allah, dan menjauhi kepopuleran, ya, atau ingin didengar dan dilihat oleh manusia. Ini prinsip beribadah. Dan sebenarnya hadis ini ada kisahnya nih. Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim 2965. Jadi satu hari di zaman di mana Utsman ibn Affan baru saja meninggal dunia dan terjadi chaos, agak rusuh gitu ya, dalam masalah kepemimpinan selanjutnya siapa ini? Apakah Ali, apakah keturunannya, apa Al-Hasan? Intinya orang-orang sibuk membicarakan itu semua, peralihan kekuasaan. Termasuk yang sibuk membicarakan itu adalah anak daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang namanya Umar. Nah, anaknya yang satunya namanya Amir yang mengisahkan hadis ini, bahwa saat ayahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas sedang ada di 10 mil dari kota Madinah, di sebuah tempat mengembala unta dan kambing, saudaranya Umar datang untuk menemui ayahnya. Dari kejauhan Sa'ad ibn Abi Waqqas sudah melihat, dan saat anaknya mendekat, ayahnya berkata begini, Sa'ad ibn Abi Waqqas, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Saya berlindung dari keburukan orang yang mengendarai hewan tunggangan ini. Dari anaknya. Lah, ngapa anaknya kan termasuk tabi'in ini ya? Orang yang saleh juga. Kenapa bapaknya sampai bilang a'udzubillah, ini kenapa? Nah, dijelaskan oleh para ulama tadi bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk orang yang menjauh dari hiruk pikuk perpolitikan. Uzlah, beliau menyibukkan diri dengan ibadah dan mencari maisha saja. Enggak mau pusing beliau sama politik. Makanya ketika anaknya datang dia bilang, "Saya berlindung dari ikut membicarakan itu." Maksudnya begitu. Nah, itu makna al-khawfi, dia enggak mau sibuk gitu-gituan. Ini tentu sikap salah seorang sahabat, tidak semua ya. Ini adalah sikap daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian anaknya bilang kepada ayahnya, "Anzalta fi ibilika wa ghanamika wa taraktan nasa yatanaza'una al-mulka bainahum." Wahai ayahku, engkau di sini sibuk dengan hewan ternakmu dan engkau tinggalkan para sahabatmu dari kalangan sahabat Nabi sibuk berdialog tentang kekuasaan, tentang peralihan kekuasaan. Kenapa engkau di sini? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata sambil memukul dadanya, tentu bukan pukulan yang menyakitkan ya. "Uskut, diam. Karena Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan yang khaufi, yang tersembunyi dalam artian sibuk dengan ibadah mandirinya. Tidak sibuk dengan perpolitikan yang saat itu sedang memang agak chaos." Kemudian juga berkaitan dengan amalan tersembunyi ini yang selalu tetap berada di pantauan Allah, kita ingat satu lagi sabda Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan kecil. Kata Nabi, kata para sahabat, kesyirikan kecil itu yang bagaimana contohnya atau apa? Kata beliau, ar-riya, mencari perhatian manusia. Kenapa Nabi khawatir betul akan hal itu menimpa para sahabat dan umatnya? Karena nanti di padang mahsyar saat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tidak ikhlas yang mencari perhatian mertuanya, mencari perhatian tetangganya, temannya, akan dikatakan kepada mereka, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Kalian enggak dapat pahala. Silakan pergi ke teman-teman kalian atau ke siapapun yang dulu kalian cari perhatiannya. Bosmu, atasanmu, ya rajin-rajin kelihatan ke masjid tapi ternyata gara-gara mau ngelamar anaknya. Nah, ini berarti beribadah bukan karena Allah. Nanti disuruh sana cari calon mertuamu dulu di dunia, minta pahala dari dia, kan nggak mungkin. Nah, hadis yang barusan ini bersumber dari Mahmud ibn Labid al-Ansari, ada di dalam musnadnya Imam Ahmad dengan nomor 23.630 nomornya, dan barusan itu adalah lafaz daripada versi riwayat Imam Ahmad. Ada juga di dalam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman 6831 serta di dalam Syarhus Sunnah
dan nomor 4135 oleh Al-Imam Al-Baghawi. Nah, berkaitan dengan riya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, innahul bahrul ladzi la sahila lahu. Riya itu, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, riya itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya, sangat-sangat luas. Wa qalla man yanju minhu, dan sangat sedikit orang yang bisa selamat dari riya. Masya Allah ya. Faman arada bi'amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarrub ilaihi faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Barang siapa yang ingin dengan amalnya itu menginginkan keridhaan selain Allah dan berniat bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam niat dan dalam keinginannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, itu saja masih berkata seperti ini: ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah merasakan hal yang lebih berat daripada meluruskan niatku dalam ibadah. Jadi itu yang menjadi hal paling berat bagi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri selama hidupnya. Itu imam besar. Bagaimana dengan kita, ya? Kita juga seharusnya sibuk untuk meluruskan niat kita dalam ibadah kita. Kemudian Al-Imam Nu'aim Ibnu Hammad mengatakan, darbus siyati ahwanu alaina minan niyatis salihah. Cambukan cemeti itu aku rasa akan lebih berat ketimbang ngurusin niat. Jadi meluruskan niat itu hal yang lebih berat daripada menghadapi cambukan cemeti, kata Al-Imam Nu'aim Ibn Hammad. Kemudian Yusuf Ibn Al-Husain Ar-Razi mengatakan, sesuatu yang paling agung namun sekaligus juga paling berat dalam dunia ini adalah al-ikhlas. Selain memang agung juga tapi berat. Berapa kali aku berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan riya, membuang dari hatiku riya, wa ka'annahu yanbutu fihi ala alwanin ukhra. Tapi dia selalu muncul dalam bentuk dan warna yang berbeda lagi. Halus. Riya itu kadang Masya Allah luar biasa. Kita yang tahu kita sendiri. Makanya kita harus selalu tafakur tentang niat kita dalam ibadah. Nah, bentar lagi Ramadan ini. Kita tiap hari itu harus introspeksi. Kira-kira saya udah bawa-bawa sejadah ke mushola, ke masjid, itu niatnya apa itu? Apa pengen ikut-ikutan doang, FOMO, ikut-ikutan tren, apalagi cuma buat bikin status? Atau emang beneran pengen ibadah yang 11 bulan sudah kita tinggalkan? Kita harus terus introspeksi. Karena bisikan setan untuk menggelincirkan niat kita itu berubah-ubah warnanya. Ya, bisikannya halus. Nah, tentang amalan rahasia juga yang berkaitan dengan al-abdu al-khafi, hamba yang ingin menyembunyikan amalannya, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tutfi ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah. Sedangkan dosa kita kebanyakan diupload ke media sosial tanpa kita sadar bahwa itu sebuah dosa, baik kecil maupun besar. Nah, kita ini nggak pernah sedekah sir, sedekah tanpa harus tahu orang lain. Padahal sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dari hasil dosa-dosa kita yang begitu banyak. Harus kita punya ini. Jadi menurut para ulama, hendaknya setiap individu muslim itu punya al-khabi'atus salihah, amalan yang tersembunyi, amal soleh yang kita doang yang tahu gitu. Kita juga sering dengar nih hadis yang sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah atau yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang atau jenis manusia yang akan mendapatkan naungan tempat berteduh dari Allah
di saat matahari didekatkan, neraka jahanam dihadirkan di padang mahsyar. Jadi bukan cuma matahari yang didekatkan ya sejengkal, tapi neraka jahanam yang panasnya melebihi matahari bahkan itu dihadirkan, ditarik oleh 70 penarik 70.000 malaikat penarik di setiap satu alat penariknya. Bayangkan betapa besarnya itu neraka. Panas berarti kan. Nah, di saat itu kita butuh tempat bernaung. Nah, hanya 7 orang berikut ini yang dapat naungan. Pemimpin yang adil, pemuda yang sibuk beribadah. Kemudian yang jadi poin kita adalah rajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat 'aina. Orang yang selalu ingat Allah, ingat neraka, takut kepadanya, kemudian menangis dalam kondisi sendirian. Kalau lagi rame-rame nangis mungkin terbawa suasana, gampang. Orang nangis kadang kita juga nangis. Tapi yang dicari sama Allah ini yang begini nih, yang sendirian, ingat akan dosa-dosanya, takut neraka, kemudian dia menangis. Fafadat ainahu. Kemudian orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ibadah maksudnya. Kalau tadi anak muda disebut khusus, lalu di sini ada lagi rajulun, orang yang sudah dewasa. Jadi pemuda itu disebutkan lebih spesifik karena apa? Masa-masa muda itu lebih sulit dan berat untuk dekat dengan ibadah. Kemudian juga orang yang mendapat naungan adalah 2 orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu dan berjumpa, kemudian berpisah juga karena Allah. Dan yang jadi poin kita juga adalah orang laki-laki yang diajak berbuat mesum, berzina, padahal tidak ada yang lihat, oleh wanita yang punya kecantikan dan juga punya posisi jabatan yang kuat. Namun dia mengatakan, inni akhafullah. Nah, kemudian juga jadi poin kita, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai seolah-olah tangan kirinya aja nggak tahu. Ini ungkapan namanya al-mubalaghah. Kemudian juga yang akan membuat kita termotivasi untuk menjaga amalan kita, menyembunyikannya agar hanya Allah yang memantaunya dengan CCTV, adalah ucapan Az-Zubair Ibnul Awam di mana beliau mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min 'amalin salih falyaf'al. Barang siapa ada yang mampu di antara kalian untuk memiliki amalan yang tersembunyi, amal saleh, maka hendaknya dia kerjakan. Misal kita di kantor nih, atau di musola inilah misalnya. Ketika orang sudah sepi, kita buru-buru ke kamar mandi, bersihin di saat orang lain tidak ada. Atau misalkan kita di kantor, ada hal-hal yang terlewatkan oleh OB kita bantuin tanpa si OB itu tahu. Ini kan perkara dunia sebenarnya, namun itu juga didukung oleh syariat Islam dan itu menjadi amal saleh kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan orang lain tidak perlu tahu. Nah, itulah yang disebut dengan al-khabi'ah as-salihah. Al-khabi'ah dari kata atau akar katanya sama dengan ikhtaba'a yang artinya bersembunyi. Abdullah ibnu Mubarak, seorang mujahid yang ulung, beliau mengatakan, ma ra'aitu rajulan irtafa'a mithla Malik ibn Anas laisa lahu kathiru salatin wala siyamin illa an takuna lahu sarirah. Aku tidak pernah menyaksikan di zamanku, di zaman yang semua orang masih kondisinya lebih baik daripada zaman kita dari sisi kesolehan. Aku nggak pernah melihat ada orang yang derajatnya meninggi dari Anas ibn Malik. Malik ibn Anas, maaf, kebalik, Imam Malik. Padahal Imam Malik kelihatannya tidak punya banyak sholat dan tidak punya banyak puasa sunnah, kelihatannya. Tetapi ternyata setelah aku tahu, setelah aku telusuri, beliau punya sarirah. Jadi al-khabi'ah as-salihah, sebutan lainnya adalah as-sarirah as-salihah. As-sarir dari kata as-sirru yang artinya rahasia. Sama. Jadi kita harus punya amalan yang hanya Allah lah yang memantaunya, atau kita merasa bahwa diawasi oleh Allah. Manusia nggak perlu ikut campur. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal memuji Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Ma rafa'allahu ibn al-Mubarak illa bi khabi'atin kanat lahu. Al-Imam Ahmad mengatakan, Ibnu Mubarak itu sampai begitu tinggi derajatnya di kalangan ulama yang lain itu berkat adanya amalan yang tersembunyi. Nah,
Jadi kalau kita cari keridhaan Allah, perhatian Allah, itu otomatis kita nggak perlu cari perhatian manusia, udah tinggi sendiri. Nah, khususnya dari bidang atau orang yang menekuni ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang punya ilmu. Itu udah janji Allah. Tadi syaratnya harus ikhlas. Nah, kemudian juga ada kisah nih tentang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini terkenal sebagai Al-Bakka, orang yang selalu menangis takut akan Allah. Nah, akhirnya ada satu muridnya yang penasaran, nih orang ngapa sih nangis mulu? Ini guru saya kenapa kok kayaknya gampang banget nangis, benar-benar ikhlas gitu. Akhirnya dia menguntit, stalking kalau bahasa anak sekarang, ngintilin kalau kata orang Pekalongan. Sampai satu hari beliau mendapati sang imam ini ngambil salah satu bata dari rumahnya. Dari bawah batu itu ternyata ada secari kertas. Lalu beliau buka dan beliau menangis. Lalu beliau taruh lagi tuh, masukin lagi batanya. Beliau pergi. Nah, murid yang tadi penasaran buka. Setelah dibuka, apa tulisannya? Ya Sufyan, uzkur wukufaka baina yadayillah. Wahai Sufyan, ingatlah selalu bahwa nanti satu hari kau akan diberdirikan di hadapan Allah untuk dihisab. Nah, ini boleh dicoba nih, Bu. Tembok kita bolongin gitu ya. Kalau yang punya bor atau punya apalah, bilang sama suaminya, mau ngapain sih? Suami nggak perlu tahu gitu. Diumpetin tulisan, wahai misalkannya Markonah gitu. Ingat bahwa kau nanti akan dimintai pertanggungjawaban saat engkau menggibah di tukang sayuran, misalnya gitu ya. Ada tukang sayuran lewat ngumpul mama sambil gibah, kan asik banget tuh biasanya ya. Nah, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Atha Al-Khaffaf juga mengatakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kan nangis melulu kerjaannya, takut kepada Allah. Lalu saya tanya, ma sya'nuka, kenapa engkau imam kok sering banget nangis? Kata beliau apa? Akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Saya khawatir kalau ternyata nama saya di dalam Lauhul Mahfuz tercatat sebagai orang yang akan menderita di akhirat. Na'udzubillah. Coba bayangkan, imam besar tuh. Dan itulah yang menyebabkan dia menjadi imam besar, karena selalu muhasabah dirinya sendiri. Bahkan sebagian muridnya berkata, kunna idza jalasna ila Sufyan ka'anna an-nar qad ahatat bina lima nara min khaufihi wa jaza'i. Kami kalau lagi bermajlis di majlisnya Sufyan Ats-Tsauri, dengerin hadis yang beliau sampaikan, seolah-olah kami dikepung api neraka. Saking khusyuknya beliau, coba bayangkan. Kekhusyuan orang yang ikhlas itu dirasakan oleh murid-muridnya, bukan cuma oleh dirinya sendiri. Ini kalau kita insya Allah ikhlas. Kemudian Abdurrahman Rustah mengatakan, aku mendengar Al-Imam Sulaiman ibn Mahdi mengatakan, ini semua ahli hadis. Satu hari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri nginep di rumah saya. Kemudian mulailah beliau nangis di saat sholat tahajud. Lalu ditanya beliau, kenapa engkau menangis wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, la dzunubi indi ahwana min dzalika wa rafa'a syai'an minal ardi inni akhafu an uslabal iman qabla an amut. Ketika ditanya beliau menjawab, ngambil tanah seraup, beliau katakan, sungguh dosaku yang begitu banyak itu masih lebih ringan daripada tanah yang aku ambil ini. Ya, debu kan ringan. Sesungguhnya aku khawatirkan adalah aku dicabut keimananku sesaat sebelum aku mati. Bayangkan, beliau seorang imam besar takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kemudian juga ada kisah. Ini kita paparkan kisah-kisah agar kita termotivasi untuk menjaga amalan. Al-Imam Abu Hanifah. Kalau ada yang mengaku mazhabnya Hanafi, maka dengarkan imam antum. Abu Hanifah itu kana lahu jarun Yahudi. Beliau punya tetangga seorang Yahudi. Faqala lahu yawman indama kuntu fi tariqi ila al-masjid istanadtu ila haiti baitika.
"Wahai tetanggaku yang Yahudi," kata beliau, "satu hari saya pengen berangkat ke masjid. Entah karena lelah atau sakit, beliau sandaran di temboknya milik rumah Yahudi ini. Beliau bilang, ini saya mohon maaf, saya pernah sandaran di rumah antum gitu ya, wahai Yahudi." Lah Yahudinya bingung, lah ente sandaran doang di tembok rumah saya, lah emang apa? Kalau kata orang Mekah, kagak ada dosanya. Kata beliau apa? "Akhafu an tatlubani bihaqqiha yaumal qiyamah." Saya khawatir kamu akan menuntut hak daripada tembok ini pada hari kiamat. Padahal kagak ada yang melihat, Bu. Tapi beliau merasa takut. Itu artinya beliau merasa diawasi oleh CCTV dalam tanda kutip milik Allah yang Maha melihat. Ini ada di dalam Kitabul Fawaid jilid 11 halaman 12. Ya, karya Umar Abdul Kafi. Nah, kemudian kita juga diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengenai dosa dan amalan yang tersembunyi. Kata beliau, "Adz-dzunubu al-khafiyat asbabul intikasat." Dosa-dosa baik kecil maupun besar yang kita lakukan, apalagi rutin dalam kesendirian kita, enggak ada orang yang tahu, itu akan menjadi penyebab su'ul khatimah. Atau makna al-intikasat adalah taghayyurul hal ila su' katta'ib ya'udu ila dhunubihi wa ta'i yarji'u 'anil istiqamah. Yang dimaksud dengan intikasat adalah kembalinya seseorang setelah hijrah kepada dosa-dosa lamanya. Udah hijrah, tapi karena dia masih suka dosa-dosa tersembunyi, akhirnya dia kembali ke dosa lama. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa tuh anak kayaknya baru sebulan hijrah kok balik lagi ke habitat lamanya, mabok lagi misalnya, kemudian kumpul-kumpul lagi yang nggak jelas, mengganggu orang lain. Kenapa? Ya karena dia ternyata hijrahnya baru sebatas penampilan, sedangkan dalam kesendirian dia masih sering dan merutinkan kemaksiatan. Kemudian Salamah ibnu Dinar atau yang dikenal dengan Abu Hazim mengatakan, "La yuhsinu 'abdun fima bainahu wa baina rabbih illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibad." Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, melainkan pasti Allah perbaiki hubungannya dengan orang lain. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu repot-repot memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kita cari-cari apa ya sebabnya kira-kira saya nggak disukain, nggak perlu. Yang kita perlu koreksi adalah ibadah kita sama Allah itu benar nggak. Nanti otomatis sama orang lain hubungan kita akan baik sendiri. Tentu atas kehendak Allah. Sebaliknya, wala yufsidu ma bainahu wa bainallahi illa afsadallahu ma bainahu wa bainal ibad. Kalau ada orang yang merusak hubungannya dengan Allah, pasti Allah akan bikin rusak hubungannya dengan sesama hamba. Ini tercantum di dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid ke-6 halaman 97. Dan yang terakhir, sebelum kita adakan tanya jawab, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, lil 'abdi baina yadayillahi mauqifan. Untuk semua hamba itu punya dua posisi berdiri di hadapan Allah. Posisi berdiri yang pertama adalah mauqifun baina yadayhi fis shalah. Saat kita berdiri untuk salat. Ini yang pertama. Yang kedua, mauqifun baina yadayhi yaumal liqa'i. Hari diberdirikannya kita saat kita berjumpa untuk dihisab. Ini dua perjumpaan ini. Nah, barang siapa yang menunaikan hak-hak salat saat dia berdiri yang pertama, maka Allah akan hawana alaihil mauqifal akhir atau akhir. Maka Allah akan mudahkan di posisi berdiri yang kedua, yaitu saat dihisab. Nah, jadi kalau kita ingin fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka mulai dari sekarang perbaiki sholat kita, ya, khususnya yang lelaki yang punya kewajiban untuk ke musalla atau ke masjid. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk dikembangkan dalam sesi tanya jawab, atau mungkin kalau antum punya saran dan kritik, kami persilahkan.
Silakan Bu, Bapak, bila ada pertanyaan. يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه